Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana syahra Ramadan ala sa'iri syuhur wa khassa al-ashra al-awakhir bi'adimil ujur hassa ala takhsisil ashril awakhir bimazidi ijtihadin fil ibadah li'annaha khitamus syahri wal a'malu bil khawatim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melebihkan dan memuliakan bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Dan segala puji hanya milik Allah pula yang telah mengkhususkan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan dengan mempersiapkan pahala yang besar. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti jejak sunnah beliau hingga nanti di yaumul qiyamah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan kembali membahas 3 pelajaran dari kitab Ithafu Ahlil Iman Bidurusi Syahri Ramadan. Setelah kemarin kita mempelajari pelajaran yang ke-21, kemudian 22, dan yang terakhir adalah 23. Maka pada kesempatan hari ini kita akan teruskan pada pelajaran yang ke-24, kemudian yang ke-25, dan juga yang terakhir insyaallah ke-26. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang ke-24 penulis memberikan judul yaitu fil hasi ala ziyadatil ijtihadi fil a'malis salihati fil ashril akhiri min Ramadan. Dorongan untuk lebih bersemangat dan juga bersungguh-sungguh di dalam beramal soleh pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita untuk bisa mencapai 10 malam terakhir ini, sehingga pada 10 malam terakhir inilah atau 10 hari terakhir inilah kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguh di dalam beribadah, bersungguh-sungguh di dalam beramal soleh. Kemudian penulis mengatakan innakum fi ashrin mubarakatin
hiyal ashrul awakhiru min syahri Ramadan. Sesungguhnya kalian sedang berada pada 10 hari yang diberkahi oleh Allah, yaitu 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ja'alahu Allahu musiman lil i'taqi minan nar, yang mana 10 hari terakhir dari bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai musim untuk pembebasan dari api neraka. Dan perkataan beliau ini seakan mengarahkan kepada kita pada sebuah hadis yang beliau sampaikan di akhir pembahasan di pelajaran yang ke-24 ini, yakni hadis yang menyebutkan pembagian Ramadan menjadi 3 bagian. Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau pernah mengatakan, syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu aitqun minan nar. Bulan Ramadan adalah bulan yang awalnya penuh dengan rahmat, ya, 10 hari pertama penuh dengan rahmat, wa awsatuhu maghfirah, dan 10 hari pertengahan dipenuhi dengan ampunan, wa akhiruhu aitqun minan nar, dan 10 hari terakhir adalah pembebasan dari api neraka. Akan tetapi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh para ulama bahwa hadis yang menerangkan pembagian Ramadan menjadi 3 bagian ini, hadisnya adalah lemah, yang tidak bisa dijadikan sebagai patokan dan sandaran dalam berdalil. Bahkan hadis ini bertentangan dengan hadis-hadis yang lainnya yang lebih sahih. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna lillahi fi yaumin wa lailatin utaqa'u minan nari fi syahri Ramadan. Sesungguhnya di setiap hari dan setiap malam dari bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang dipilih untuk terbebas dari api neraka. Lihat kalimatnya, sesungguhnya Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka di setiap hari dan juga malam di bulan Ramadan. Berarti dari awal sampai terakhir bulan Ramadan itu ada orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bebas dari neraka. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk di dalamnya. Jadi kalau dibagi bahwa pembebasan dari neraka itu hanya di 10 malam terakhir, maka ini bertentangan dengan hadis ini. Hadis ini menyatakan seluruh hari dan malam di bulan Ramadan ada orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Dan juga hadis-hadis yang lainnya yang menyebutkan bahwa tidak ada pengelompokan dan pembagian, ya, dari bulan Ramadan. Waqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhussu hadzal 'ashra bil ijtihad fil 'amali aktsara min ghairiha. Dan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 malam atau 10 hari terakhir dari bulan Ramadan adalah beliau mengkhususkan 10 terakhir
dari hari bulan Ramadan ini dengan bersungguh-sungguh di dalam beramal, lebih bersemangat dan lebih bersungguh-sungguh lagi dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kama fi sahihi Muslim an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fil ashri al-awakhir ma lam yajtahid fi ghairiha. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh di 10 hari atau malam di bulan Ramadan, terakhir dari bulan Ramadan, yang mana beliau tidak bersungguh-sungguh di hari yang lainnya. Demikian pula kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarah wa ahya lailah wa ayqadha ahlah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-ashru, apabila telah masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, syadda mi'zarah, beliau mengencangkan ikat pinggangnya untuk beribadah, wa ahya lailah, dan beliau menghidupkan malamnya dengan beribadah, wa ayqadha ahlah, dan beliau membangunkan keluarganya untuk beribadah. Ini adalah contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan untuk bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Baik itu membaca Al-Qur'an yang tadinya cuma beberapa juz, ditambah lagi juznya, cuma beberapa lembar, ditambah lagi lembarannya. Demikian pula solat tarawih yang sudah dilakukan di awal malam, ditambah lagi nanti di sepertiga malam terakhir. Wa dzikri, demikian pula zikir, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala selain zikir-zikir yang sudah ditentukan dalam salat atau setelah salat secara jumlah dan bilangan, ditambah lagi di luar itu. Ya. Membaca istighfar sebanyak-banyaknya, membaca kalimat tauhid la ilaha illallah sebanyak-banyaknya, membaca subhanallah alhamdulillah sebanyak-banyaknya, ya, tanpa ada bilangan yang terbatas di sana. Demikian pula wassadaqah, memberikan sedekah seperti takjil misalnya untuk berbuka, atau mungkin untuk sahur, atau untuk orang-orang yang sedang melakukan i'tikaf di masjid misalnya, wa ghairu dzalik, dan yang selain daripada itu. Seluruh ibadah, ya, mempelajari suatu ilmu misalnya, maka itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memfokuskan, ya, 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir dari bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayanbaghi laka ayyuhal muslim, maka selayaknya bagimu wahai seorang muslim, al-iqtida'u bi nabiyyik, untuk mencontoh nabimu. Fatafarragha min a'malid dunya, hendaknya memfokuskan atau melepaskan dari amalan-amalan dunia, kemudian lil istighali bi ta'ati fi hadhihi al-ashr al-mubarakah, menyibukkan diri di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 malam atau hari terakhir dari bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis di pelajaran yang ke-24 ini menyebutkan di antara kekhususan yang dimiliki oleh 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Di antaranya adalah
Wa min khasa'isi hadhil ashri al-ijtihadu fi qiyamil laili wa tatwilis salati bitamdidil qiyami war ruku'i was sujud wa tatwilil qira'ati wa iqadhi ahli wa auladi liyushariku al-muslimina fi idhari hadhil sya'ira wa yashtariku fil ajri wa yatarabbu 'ala al-ibadah. Dan di antara kekhususan 10 hari terakhir bulan Ramadan ini adalah bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan salat. Ya, dan disebutkan oleh para ulama bahwa salat adalah perkara yang utama yang harus dilakukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, salat tahajud, salat witir, ya, salat tarawih. Demikian pula memperpanjang salatnya. Ya. Jadi tadinya salatnya pendek diperpanjang di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bitamdidi al-qiyam, ya, dengan memperlama berdiri, ruku, wasujud dan juga sujud. Wa tatwili al-qiraah. Demikian pula, ya, memanjangkan bacaan Al-Qur'an. Membangunkan keluarga, baik istri ataupun anak, untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara kekhususan 10 malam atau hari terakhir dari bulan Ramadan yang beliau sebutkan adalah wa min khasa'isi hadhil ashril mubarakah annaha yurja fiha musadafatu lailatul qadri. Di antara kekhususan 10 hari yang diberkahi yang terakhir dari bulan Ramadan ini adalah diharapkan di 10 terakhir ini berbarengan atau bertemu dengan malam Lailatul Qadar, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah suatu malam yang lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berdiri salat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh iman dan juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni baginya dosa yang telah berlalu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah apa yang inti dari yang disampaikan oleh penulis di dalam pelajaran yang ke-24. Kita masuk pada pelajaran yang ke-25. Ad-darsul khamisu wal 20. Ya, pelajaran yang ke-25 dengan judul Fi Bayani Ahkamil I'tikaf. Penjelasan tentang hukum-hukum i'tikaf. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, i'lamu anna hunaka ibadatan 'azimatan. Ketahuilah sesungguhnya di sana ada ibadah yang sangat besar. Tata'allaqu bis-siyami wa bil 'ashril awakhir, yang terkait dengan puasa Ramadan dan juga 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Wa hiya ibadatul i'tikaf. Dan ibadah itu adalah ibadah i'tikaf. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu i'tikaf? I'tikaf secara bahasa adalah luzumu syai'i
wal maqsu indah, menetapi sesuatu dan berdiam diri di sampingnya. Atau ada pula yang memaknai i'tikaf secara bahasa adalah al-ihtibas, memenjarakan diri. Ada pula yang mengartikan habsun nafsi anit tasarrufati al-adiyah, menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang rutin dilakukan. Ya. Ini makna i'tikaf secara bahasa. Adapun secara istilah, i'tikaf adalah luzumul masjidi li ta'atillah, yaitu berdiam diri di masjid untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ada pula yang memaknai al-maqsu fil masjid li ibadatillah. I'tikaf adalah berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala min syakhsin makhsus, dari seseorang yang tertentu, bisifatin makhsusah, dengan tata cara dan sifat yang khusus pula. Adapun hukum i'tikaf adalah sunnah, wa huwa sunnah, dan i'tikaf hukumnya adalah sunnah, wa qurbatun, dan sebagai bentuk pengorbanan ataupun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bil kitabi was sunnati wal ijma', berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan juga ijma' para ulama, kesepakatan para ulama. Ya, berdasarkan Al-Qur'an sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 187, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, dan janganlah kalian menggauli mereka, yakni istri-istri kalian, wa antum aakifuna, sedangkan kalian masih dalam keadaan beriktikaf, fil masajid, di dalam masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, i'tikaf minasyara'i'il qadimah, termasuk syariat yang terdahulu. Wa fihi taqarrubun ila Allah taala, dan di dalam i'tikaf itu ada bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa habsun lin nafsi ala ibadatillah, dan juga ada pengekangan, ada penahanan terhadap jiwa ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qat'un lil alaiki anil khalaiki littisali bil khaliq. Di dalam i'tikaf itu juga ada pemutusan terhadap hubungan dari makhluk, kemudian disambungkan kepada Al-Khaliq. Jadi i'tikaf itu menyendiri di dalam masjid, memutus hubungan dengan manusia, tapi kemudian disambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun secara hadis, secara riwayat, sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashra al-awakhira min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashra al-awakhira. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa dan sering beriktikaf di 10 hari atau 10 malam di bulan Ramadan. Beriktikaf di 10 hari atau malam terakhir di bulan Ramadan,
hatta tawaffahullah, sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan beliau. Dan setelah itu kemudian juga dipraktekkan oleh istri-istri beliau. Kata Aisyah, "Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'dih." Kemudian setelah Nabi SAW wafat, para istri-istri beliau juga beriktikaf di dalam masjid. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, iktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan adalah perkara yang dicontohkan oleh Nabi SAW, istri-istri beliau dan juga para sahabat. Kemudian wal i'tikafu amalun wa ibadatun la yasihu illa bisyurutin. I'tikaf adalah suatu amal ibadah. I'tikaf itu suatu amal soleh dan juga suatu ibadah yang tidak sah kecuali terpenuhi syarat-syaratnya. Apa syarat-syarat i'tikaf? Al-awwal, yang pertama, an-niyah, yaitu niat. Jadi seseorang yang ingin beriktikaf maka hendaknya memiliki niat dari rumah. Niatnya adalah beriktikaf di dalam masjidnya Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya seluruh amalan itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Maka orang yang ingin i'tikaf harus punya niat, ya. Karena i'tikaf itu ibadah, dan ibadah harus ada niatnya. Ats-tsani, syarat yang kedua agar i'tikaf itu bernilai ibadah dan juga menjadi amal soleh, ayyakuna fil masjid. Hendaknya i'tikaf dilakukan di masjid. Seluruh masjid bisa dijadikan sebagai tempat untuk i'tikaf. Seluruh tempat yang dinamakan itu masjid maka bisa dijadikan sebagai tempat untuk i'tikaf. Karena Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan i'tikaf itu dengan masjid dan lafadznya umum. Apa kata Allah? Wa antum aakifuna fil masajid, dan kalian sedang beriktikaf di masjid-masjid. Sehingga jamaah yang dirahmati oleh Allah, masjid tidak boleh digunakan untuk i'tikaf. Misalnya kantor atau sekolahan atau asrama, rumah, atau mungkin kampus. Intinya selain masjid tidak boleh dijadikan untuk i'tikaf. Fawasafal mu'takifa biqaunihi fil masjid. Di dalam ayat tadi surat Al-Baqarah ayat 187, Allah mensifati orang yang i'tikaf karena keberadaan dia di masjid. Falau sahha fi ghairi, seandainya i'tikaf itu boleh dan sah dilakukan di selain masjid, lam yahtassu tahrimul mubasyarati fi, maka tidak mungkin, ya, pengharaman bergaul dengan istri itu dilarang. Idhiya muharramatun fil i'tikafi mutlaqan, karena berhubungan suami istri ketika masih dalam posisi i'tikaf atau sedang melakukan i'tikaf itu haram secara mutlak, ya. Makanya Allah mengkhususkan i'tikaf itu di masjid, bukan di rumah misalnya, ya.
Andai kan boleh, maka menggauli istri, ya, ini boleh dilakukan. Misalnya seseorang i'tikaf di rumah, maka dia masih boleh pula untuk menggauli istrinya. Makanya dikhususkan i'tikaf di masjid, karena menggauli istri ketika posisi dia i'tikaf ini tidak diperbolehkan. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, syarat yang ketiga adalah ayakunal masjidu alladhi i'takafa fihi tuqamu fihi salatul jamaati. Hendaknya masjid yang dijadikan untuk tempat i'tikaf, di dalamnya didirikan salat 5 waktu. Ya. Ini diantara syarat yang diberikan oleh beberapa ulama. Ya. Ada juga yang memberikan syarat di dalamnya ditegakkan sholat Jumat. Ya. Jadi seluruh masjid boleh dijadikan sebagai tempat untuk i'tikaf, tapi hendaknya masjid yang di dalamnya didirikan sholat 5 waktu. Ya. Seluruh masjid bisa dijadikan untuk i'tikaf, tapi para ulama berselisih masjid yang seperti apa. Maka disebutkan masjid yang hendaknya di dalamnya didirikan sholat 5 waktu. 5 rawa Abu Dawud an Aisyah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu taala anha, walal i'tikafa illa fi masjid jama'atin, dan tidak ada i'tikaf kecuali di masjid yang di dalamnya ada sholat jamaahnya. Kenapa demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah? Wali annal i'tikafa fi ghairil masjidil ladzi tuqamu fihi al-jamaah, karena kalau i'tikaf itu dilakukan di masjid yang di dalamnya tidak ada salat jamaah, yuaddi imma ila tarkil jamaati wa imma ila takarruri khurujil mu'takifi katsiran ma'a imkanit taharruz min dzalik wa huwa munafin lil i'tikaf. Alasannya adalah jika i'tikaf itu dilakukan di suatu masjid yang di dalamnya tidak ada sholat jamaah, maka ada 2 kemungkinan. Yang pertama, orang yang i'tikaf akan meninggalkan sholat jamaah, ya, padahal sholat jamaah itu hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, kalaupun sholat berjamaah, orang yang i'tikaf ini akan keluar masuk dari masjid itu. Ketika sholat dia akan keluar ke masjid yang ada sholat jamaahnya, kemudian balik lagi ke masjid itu. Nanti sholat lagi dia akan keluar lagi, kemudian masuk lagi ke masjid itu untuk i'tikaf. Maka yang seperti ini, ya, akan terjadi. Ya, padahal hal ini bisa diminimalisir. Kalau demikian, maka namanya bukan i'tikaf, ya, karena bolak-balik keluar masuk lagi dan sebagainya. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat yang ketiga adalah hendaknya masjid yang digunakan untuk i'tikaf adalah masjid yang di dalamnya digunakan untuk sholat berjamaah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara yang tidak diperbolehkan oleh orang yang sedang i'tikaf adalah mubasyaratu zaujah, yakni berhubungan suami istri. Ya, tidak boleh. Makanya Allah mengatakan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, dan janganlah kalian menggauli istri-istri kalian sedangkan kalian dalam keadaan i'tikaf di masjid. Jadi selama kita masih melakukan i'tikaf, tidak boleh berhubungan suami istri. Hendaknya i'tikaf disibukkan untuk urusan akhirat seperti berzikir kepada Allah, salat, membaca Al-Qur'an, dan meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Adapun ketika seseorang yang i'tikaf itu keluar untuk membuang hajat atau pulang misalnya untuk membuang hajat, maka ini diperbolehkan. Ya. Karena
disebutkan bahwa wa kana sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul baita illa li hajatil insan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah masuk ke dalam rumah beliau kecuali karena hajat manusia, ya, seperti buang air kecil, buang air besar. Apabila masjid tidak memenuhi, maka boleh seseorang untuk pulang. Demikian pula jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang juga boleh untuk keluar dari masjid untuk membersihkan dirinya, ya, mandi misalnya, atau bersuci ketika dia berhadas, atau untuk mengambil makanan dan minuman apabila makanan dan minuman itu tidak disediakan oleh orang lain, ya, membeli makan atau minum apabila tidak ada yang membelikan dan sebagainya. Maka hal yang seperti ini masih diperbolehkan. Wallahu taala a'lam bishawab. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita masuk pada pelajaran yang terakhir, yaitu pelajaran yang ke-6, ya, atau pelajaran yang ke-26, dengan judul fi bayani fadli lailatul qadar wal hassu atau wal hassi 'alal ijtihadi fiha. Penjelasan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar dan dorongan untuk bersungguh-sungguh di dalam mencarinya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Inna kunna mungdirin, dan sesungguhnya kami adalah yang memberikan peringatan. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Di dalamnya, di malam itu dijelaskan seluruh perkara yang penuh dengan hikmah. Dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di masyarakat kita ada beberapa orang yang berpemahaman bahwa malam Lailatul Qadar itu sudah tidak ada lagi. Malam Lailatul Qadar hanya ada pada waktu di mana Nabi SAW menerima wahyu. Maka kita katakan pemahaman ini adalah pemahaman yang tidak benar. Walaupun mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Artinya kalau sudah diturunkan Al-Qur'an, sudah penuh, sudah sempurna, maka di tahun-tahun setelah itu sudah tidak ada lagi malam Lailatul Qadar. Karena Al-Qur'an sudah tidak turun lagi. Kalau mau memperbanyak ibadah di malam-malam terakhir dari 10 malam terakhir bulan Ramadan ini, untuk mengenang saja bahwa dahulu pernah terjadi malam Lailatul Qadar, maka tentu pernyataan ini adalah pernyataan yang tidak benar, ya. Nyatanya Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan wahyu kepada Rasulullah, itu tidak seluruhnya Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah, tapi bertahap, ya. Bertahap. Kemudian setelah wahyu itu pun turun, Nabi SAW masih mencari malam Lailatul Qadar. Ketika Al-Quran sudah turun seluruhnya, Rasulullah masih mencari malam Lailatul Qadar. Dan beliau pun memerintahkan kepada para sahabat untuk mencari malam-malam Lailatul Qadar. Dalam hadis yang sangat banyak sekali, Nabi SAW pernah mengatakan, taharru atau taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhiri min Ramadan. Carilah oleh kalian
malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Rasulullah memerintahkan para sahabat dan kita semuanya untuk mencari malam Lailatul Qadar. Lalu kok ada kemudian orang yang mengatakan malam Lailatul Qadar sudah tidak ada lagi. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah malam Lailatul Qadar itu masih ada. Malam Lailatul Qadar akan terus ada sampai nanti yaumul qiyamah. Karena Nabi SAW memerintahkan kita untuk mencarinya, untuk mencari malam yang penuh dengan keberkahan tersebut. Apa keutamaan orang yang bisa mendapati malam Lailatul Qadar? Rasulullah mengatakan, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh iman dan juga mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah berlalu akan diampuni. Jadi di malam-malam Lailatul Qadar kita diperintahkan untuk memperbanyak amalan. Dan Nabi SAW memerintahkan kepada kita pula untuk mencarinya di malam-malam yang ganjil dari 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Sehingga di 10 malam terakhir ini, terutama di malam-malam yang ganjil, kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguh beribadah di sana, untuk memperbanyak ibadah di sana, bersemangat ya, untuk beribadah di sana. Apapun ibadahnya, baik itu sholat, tahajud ditambah, atau membaca Al-Quran, atau berzikir kepada Allah, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Dan tidak ada ibadah khusus di sana. Tidak ada yang namanya salat Lailatul Qadar, itu tidak ada. Walaupun dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa pahalanya sangat besar sekali. Ya. Salat 2 rakaat di malam Lailatul Qadar, membaca Al-Fatihah 1 kali, kemudian membaca Qul huwallahu ahad kalau tidak salah 7 kali. Ya. Kemudian setelah sholat tetap berzikir di situ, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dia. Akan dikirim malaikat untuk mencatat kebaikannya sampai tahun berikutnya. Ya, akan dibuatkan istana dan juga keutamaan-keutamaan yang lain. Tapi ketahuilah bahwa sholat Lailatul Qadar 2 rakaat itu tidak ada. Bahkan disebutkan orang yang melakukan ini adalah orang-orang Syiah. Sehingga kata para ulama, bisa jadi yang membuat hadis itu adalah orang-orang Syiah. Jadi tidak ada amalan khusus yang dilakukan di malam Lailatul Qadar. Ibadah apapun lakukan. Adapun ya, doa, maka memang ada doa di sana yang dianjurkan. Ya, di antaranya adalah riwayat Aisyah. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, idza wafaqtuha fabima ad'u? Ya Allah, ya Rasulullah, apabila aku mendapati bahwa suatu malam itu adalah malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya ucapkan doa? Rasulullah mengatakan, quli, katakanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi maaf, suka dengan sifat pemaaf, maka maafkanlah aku. Hadis riwayat Ahmad dan juga Ibnu Majah. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara hal yang disampaikan oleh penulis dalam pelajaran yang ke-26 terkait dengan malam Lailatul Qadar. Jadi, malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, malam di mana Allah menurunkan Al-Qur'an padanya, dan juga malam yang masih tetap ada dan akan ada sampai hari kiamat. Dan kita sebagai seorang muslim hendaknya bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, di malam-malamnya, terutama malam-malam yang ganjil, untuk mencarinya. Dan apabila ditemukan
dan bertepatan dengan malam itu, maka hendaknya kita memperbanyak doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini terkait dengan 3 pelajaran yang disampaikan oleh beliau. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.